Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin, para kiai dari Tanggung, dari Padang, dari Wonorejo, dari tuan rumah Sukodono di Muhammadiyah itu harus didesain para kiai, karena masjid-masjidnya sudah, musola-musolanya sudah banyak. Paman saya itu benci kalau dipanggil kiai karena Muhammadiyah. Tidak ada kiai di Muhammadiyah. Loh, jangan gitu. Kiai itu sebutan orang sepuh di Jawa. Sering saya marahi, saya muda ke paman saya tapi sering marah ke paman saya. Tidak apa-apa saya panggil kiai jenengan. Para kiai, para asatid. Ya. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam majelis Andur, majelis Andur untuk kajian tiap Jumat subuh dari jamaah atau organisasi kita Muhammadiyah. Mudah-mudahan terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam anggaran dasar saya ingin membuat tafsir, ya. Kita bisa baca anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4. Pasal 4 itu identitas dan asas. Jadi penting untuk kita terus mengkaji. Ayat 1 itu berbunyi begini: identitas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tajdid berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca atau merenungi ayat 1 dari pasal 4 ini,
organisasi atau gerakan kita ini bukan gerakan yang ecek-ecek, bukan sembarangan, jadi bukan organisasi sembarangan. Maka dengan demikian kita merujuk pada ayat 1 pasal 4 itu harus terus-menerus meningkatkan kualitas diri. Karena kata gerakan Islam artinya adalah segala aktivitas dan strategi untuk menyebarkan, mengajarkan, menegakkan, dan mengamalkan Islam yang bersumber kepada Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Tentu saja bertujuan akhir adalah menyejahterakan umat secara keseluruhan, kemudian meninggalkan atau memerangi kebodohan dan keterbelakangan, dan kemudian bisa melaksanakan prinsip-prinsip nilai-nilai keislaman dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini kita memang orang yang dipilih oleh Allah untuk terus ini melakukan peningkatan kualitas diri pada setiap saatnya. Kata gerakan itu kan tidak diam. Kalau disebut gerakan kemudian dirinya diam, itu bukan gerakan namanya. Ya sirep-sirepan. Sirep-sirepan. Jadi kata gerakan itu seperti itu. Aspek kehidupannya terus berkembang, terus menyempurnakan, proses penyempurnaan. Misalnya dari pribadi, benar-benar menuju pribadi Muslim kafah, syahsiyah Islamiyah, menjadi Muslim yang kafah, terus menerus mengupayakan diri kita ini pokoknya tidak boleh menjadi pemalas. Menjadi Muslim kafah itu semua kemalasan dibuang. Muslim yang memang terus melakukan perbaikan. Ya sregep. Tangine yo jangan keduluan ayam. Nah, ini kalau dari Padang berangkat jam mantun subuhan ya bangunnya tadi ya sudah jam 3 ya. Tadi saya bangun jam 2:36. Saya langsung cetet HP. Pokoknya setiap melek gini langsung lihat HP. Jam 2:36. Kemudian melakukan hal-hal yang semestinya biasa kita lakukan, terus mendengar qiraat di menara, terus berangkat ke sini. Nyampe sini pas tarhim dan Pak sahabat tadi sudah azan. Alhamdulillah. Jadi ya begitu. Secara pribadi tidak boleh diam, tidak boleh sirep, terus melakukan peningkatan penyempurnaan diri sampai menjadi Muslim kafah, Islam yang sempurna. Nah, ini syahsiyah Islamiyah, pribadi yang Islami beneran menuju ke sana. Secara keluarga mestinya juga demikian. Terus kita tata. Kita sebagai kawan, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, membangun rumah tangga kita semakin hari semakin utuh menjadi rumah tangga yang Islami, usratan Islamiyatan. Secara kemasyarakatan kita harus berdampak. Nah, kita tidak boleh menengahi di tengah masyarakat itu. Walighu anni walau ayah. Sampaikan kepada semua orang, kerabat, famili, tetangga, walaupun punya kita hanya satu
ayat. Perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku ilmu walaupun itu hanya satu ayat. Ya orang usah dalil betul nopo, sing penting nilai-nilainya itu kita kita cerminkan di dalam amal sehari-hari kita hingga berpengaruh kepada lingkungan kita. Secara mujtama Islamiyah begitulah hendaknya nanti terbentuk sampai kepada tingkat daulah Islamiyah. Kalau bisa Muhammadiyah itu memang berpengaruh besar kepada terbentuknya atau terbangunnya negara yang semua aspeknya Islami, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pengaruh semakin besar, orang-orangnya semakin berkarir menuju ke sana, maka hendaknya dampak kitabullah dan As-Sunnah mewarnai seluruh negara sampai negara itu menjadi daulah Islamnya. Tidak apa-apa bentuknya Republik Indonesia, tapi nilai-nilainya itu betul-betul banyak yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa? Penggarapnya di dalamnya adalah sudah kader-kader dari Muhammadiyah, kader-kader yang Islami, maksudnya seperti itu. Ini yang disebut gerakan itu jadi sampai tingkat mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global. Nah ini yang sifat gerakan itu seperti itu. Jadi mulai dari lokal, mulai dari pribadi tadi ya, kemudian lokal sampai global. Ini kalau kita memahami apa itu gerakan Islam itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka prinsip pertama ciri dari gerakan Islam itu ya tadi itu berpedoman dan berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan organisasi anjang sana biasa, tapi ini adalah sebuah gerakan yang memiliki arah yang fundamental, arah fundamental. Bagaimana membangun kehidupan ini sesuai dengan kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kita ini harus masif kegiatan pengajian, bahkan terdesain dengan lebih baik. Kajian Al-Quran sebagai pedoman tadi tidak boleh serampangan. Kajian As-Sunnah itu betul-betul terdesain dengan rapi, kontinu dan masif, agar kita ini tadi melahirkan banyak ustadz, melahirkan banyak kiai. Karena apa? Kalau kita banyak melahirkan ustadz, banyak melahirkan kiai, pengaruhnya di masyarakat semakin besar. Ngajak orang geruduk gitu ya. Coba di saudara kita itu ya, kiai mengatakan kumpul alumni besok hari Ahad, begitu ya. Alumni dimanapun langsung tersambung. Ini dawuhe yai. Itu betul, dan jumlahnya menjadi puluhan ribu yang hadir. Alam yang sudah tua ungku itu datang semua dengan istrinya, dengan keluarganya. Bayangkan, itu bisa hadir karena kiai itu menjadi ikatan masyarakat, seorang ulama.
Kalau kita masih mengkaji tafsir, mengkaji as-sunnah, mengkaji ilmu-ilmu syar'i, itu nanti akan memiliki pengaruh yang besar kepada umat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita semuanya ini hanya fokus kepada urusan dunia, kemudian tidak ada kader sama sekali yang memiliki ilmu syar'i. Salah satu anak kita ini harus ada yang mengarah kepada penguasaan ilmu syar'i. Kalau ada anak kita, ya salah satu dari anak Muhammadiyah ini harus ada yang menjadi ulama. Selalu ada desain seperti itu, dan begitulah di budaya saudara kita ini. Kalau enggak, nanti akan rusak dan hancur. Maaf, ini terlalu ekstrim saya mengatakan ini. Karena memang halaka ummati fisnaini, kata Rasulullah. Kerusakan umatku itu pada dua perkara. Yang pertama, tarkul ilmi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Tarkul ilmi, meninggalkan ilmu syariat, meninggalkan mengkaji Al-Quran dan mengkaji As-Sunnah, sehingga tidak ada ulama lagi, tidak ada ustadz lagi. Ini sumber kehancuran dari sebuah umat. Jangan iman untuk mengarahkan salah satu anggota keluarga kita untuk ke pondok. Dan ini harus membuat pondok ini ya. Ini sudah kita mulai di Deno MBS Muhammadiyah Boarding. Beberapa hari yang lalu saya baru ngisi di sana. Dan ini mudah-mudahan menjadi pengkaderan. Hukumnya wajib ya, mengkader. Nah, Wonolopo, iya, tapi belum nama ya. Itu masih saudara kita. Dulu di kantor itu sebetulnya kayaknya semuanya NU ya, tapi karena caranya modern akhirnya disebut orang-orang Muhammadiyah, padahal ya bukan juga. Ini yang prinsip secara organisatoris hendaknya didesain memang ya, begitu. Jadi kehilangan ulama itu sama dengan kehancuran umat. Jadi kehancuran umatku ada tergantung dari dua perkara ini. Yang pertama, tarkul ilmi, meninggalkan ilmu. Yang kedua adalah jam'ul mali, bernafsu untuk mengumpulkan harta. Kalau hidup semua ini bernafsu mengumpulkan harta, sebetulnya bukan kemajuan yang diperoleh. Walaupun nanti gedung-gedung dibangun bagus-bagus, ya kan? Asetnya besar miliaran, ya kan? Kelihatan megah-megah, tapi isinya tidak ada orang yang menguasai ilmu syariat. Hancur. Arah fundamentalnya sudah hilang. Apa yang menjadi pedoman kitabullah Al-Quran sudah menguap. As-Sunnah sudah tidak ada di situ. Maka kemudian tinggallah gedung-gedung, bangunan bagus-bagus, tetapi roh masyarakatnya, roh orang-orangnya adalah kosong, kopong-kopong. Bagaimana bisa berjuang untuk mengarahkan dan membangun masyarakat yang berprinsip kepada Al-Quran dan As-Sunnah, padahal orang-orang di dalamnya tidak lagi menguasai Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak mungkin itu, tidak mungkin terjadi. Perintah Allah di dalam surat Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan berperanglah, berjihadlah, berjuanglah sampai
semua agama itu hanya ada satu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya yang diperintah itu orang-orang yang sudah benar-benar menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, jadi tentaranya Allah Subhanahu. Kalau enggak gimana? Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Tidak akan bisa berjalan. Maka monggo kita sebagai gerakan, yaitu mensifati seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Tidak boleh sirah, tidak boleh diam. Terus ke depan selalu mendesain, ya, mendesain diri menjadi ustadz, mendesain diri menjadi kiai. Rasulullah SAW menggambarkan begini, perbandingan antara kiai dengan masyarakat atau umat itu. Innaman nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu minha atau fiha rahilatun. Rawahul Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Perumpamaan manusia itu seperti 100 unta yang seakan-akan sulit mencari satu saja yang bisa menanggung beban. Sama, maksudnya yang pertama bahwa di antara orang yang banyak ini saja sulit untuk mencari yang benar-benar berilmu syar'i. Kan begitu ya, sulit mencari berilmu syar'i itu sulit. Padahal orangnya banyak. Nah, hendaknya ada dan selalu diusahakan membangun kader atau SDM unggul yang menguasai syar'i di dalam sebuah gerakan Islam itu. Jadi harus anak kita pondokkan ke Madinah sana misalnya, ya, pondokkan ke Mesir, pondokkan ke Madinah. Kalau perlu urunan, salah satu anaknya yang ada di pondok, keluarga besar itu urunan, besok dapat berkahnya. Kalau di Ponorogo seperti itu. Jadi satu saja yang ke pondok, yang ngendangi bukan bapak ibunya toh, keluarga lain itu ikut ngasih sangu pada saat kapan harus ngendangi sangu, titip sangu. Kenapa begitu? Nanti akan menjadi pedoman bagi seluruh keluarga besar itu tentang ilmu syariat, tempat merujuk untuk bertanya, tempat untuk berkonsultasi bila ada sesuatu hal. Ini menjadi budaya, ini perintah ini dari Rasulullah SAW. Innamal insanu kal ibilil mi'ah. Maka dengan demikian berikutnya, mari kita desain, ya, ada kiai selalu di dalam satu kelompok, gitu, dalam satu desa. Kalau ada satu kiai dalam satu desa, menurut hadis ini akan bisa nggeret umat jumlahnya 100. Lenda ono ustadz ya semakin sepi, semakin hilang gerakan ini, semakin musnah, hanya tinggal nama saja. Dan gedung-gedung yang megah-megah itu, masjidnya yang bagus-bagus itu, tetapi misi visinya hilang, yang fundamental tadi itu. Monggo, jangan eman untuk menyekolahkan atau memondokkan gitu, ya. Nanti akan mendapatkan, kata Allah itu yuwafa, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Harta, biaya itu akan balik semua, ya, akan dikembalikan, akan lebih baik lagi pengembaliannya. Mari kita kaji di dalam surat At-Taubah ayat 22 misalnya, 122 misalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya ngurus yang zohir saja, ya. Tidak seharusnya. Perang fisik,
mempertahankan negara semuanya ke sana, kemudian ingin jadi pegawai kabeh. Tidak seharusnya seperti itu. Pengen sugih kabeh. Tidak seharusnya seperti itu. Ada yang pengen sugih di akhirat mestinya. Dunia ini perlu dimakmurkan, tetapi tidak boleh makmurnya ini tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperkenankan. Kita bersemangat dunia terus pengen maju, pengen hebat, tapi rohnya tidak ada. Itu namanya ya itu tadi. Maka di ayat ini dilanjutkan, falau wa nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Makanya harus wajib ada dalam satu kelompok itu utusan ta'ifatun. Hendaknya ada utusan. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agamanya, menguasai ilmu agama, ilmu syariat. Untuk apa tujuannya? Kata Allah, liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila ia telah selesai mondok, kembali kepada kaumnya ini. Akhirnya kaumnya menjadi kaum yang la'allahum yahdharun, supaya menjadi kaum itu kaum yang selalu mendapatkan peringatan, pencerahan dari kitabullah Al-Quran dan as-sunnah. Itu liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan seperti ini di dalam surat Al-Furqan ayat 50 sampai 51 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau syi'na la ba'atsna likulli qaryatin nadhira. Itu. Kalau aku menghendaki, kami menghendaki, tentu akan aku utus, akan aku angkat seorang utusan di setiap desa. Likulli qaryatin nadhira, untuk menjadi juru peringatan, pemberi peringatan, pencerahan ilmu syariat. Supaya apa? Wala tuti'il kafirin. Jangan sampai kehidupan masyarakat itu nanti ternyata arahnya taat kepada orang-orang kafir yang mendominasi. Oh, kayaknya anak-anak kita, cucu-cucu kita bukan mengidolakan ulama kan? Iya, sudah mengidolakannya malah yang maksiat malah dia. Kalau kelihatan wah itu yang diidolakan yang itu, walaupun itu maksiat. Wala tuti'il kafirin, supaya mereka itu tidak mengikuti orang-orang kafir. Kalau kehilangan pencerahan dari kitabullah ilmu syariat, dari as-sunnah, maka kemudian orang mayoritas akan ikut arus cara kehidupannya orang kafir. Maka kemudian Allah perintahkan wajahidhum bihi jihadan kabiro, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah dengan Al-Quran, bihi ini dengan Al-Quran, jihadan kabiro, dengan jihad yang besar, jihad yang besar. Makanya kalau MBS itu nanti siapa saja berdonasi namanya ya, akan besar. Tapi kalau yang kelihatan begitu disepelekan, seperti saya di kampung dulu disepelekan, mondok nanti ya paling jadi kiai, jadi mutin. Saya begitu dulu ketika mondok itu ya. Kalimat kiai dan mutin di mata masyarakat itu pasti hidupnya sengsara, miskin. Gitu. Ya semua adik saya mondok semua, tapi masyarakat semua seperti itu. Nanti hidupnya mesti kalau tidak mutin ya kiai. Ini agak melecehkan karena apa?
di belakangnya ada persepsi nanti hidupnya miskin dan itu apa namanya, ada di belakang yang ortodok apa namanya ya, yang kuno ya, miskin dan golongan kuno begitu. Maka kemudian saya dan adik saya seperti mondok, tapi nanti kita harus mematahkan persepsi masyarakat kita. Saya begitu. Maka kesulitan apapun dengan adik-adik saya hadapi agar saya tidak sesuai dengan yang dipersepsikan oleh masyarakat kita. Kalau udah mondok, jadi mutin, jadi kiai, kemudian miskin dan kuno. Hanya itu. Itu yang welek di tengah masyarakat kalimat yang seperti itu ya. Saya menginginkan dengan adik-adik saya tidak. Maaf, adik-adik saya ini pengisi tetap di PDM Sidoarjo. Dr. Andes Nur Hamdi MPDI. Pengisi khusus untuk tarjih dan itu rutin di PDM Sidoarjo. Saya pengisi tetap di PCM Teko. Besar adik saya karena adik saya di IAIN setelah mondok ya, jadi S2-nya sampai di IAIN. Dan itu segala kesulitan maka kesulitan apapun oleh organisasi kita harus kita hadapi. Untuk itu, contohnya, jangan sampai ustadz atau kiai yang kita angkat itu miskin, jangan sampai. Nah, itu bagaimana anak kita punya prospek kalau jadi kiai atau jadi ustadz itu tidak miskin. Harus Muhammadiyah harus bisa menghidupi ulamanya, harus bisa. Ya, saya ngetek yayasan kecil saja bisa menghidupi, ya, yayasan kecil ini di Al-Rahman ya. Tapi saya selalu berpikir dengan teman-teman, dengan ustadz di sana itu, kalau ada lilin dinyalakan di sini, jangan sampai meleleh dan setelah itu hancur tidak ada apa-apanya. Ini sudah banyak memberi cahaya, maka kemudian harus punya rumah, minimal harus punya sepeda motor. Kalau bisa harus punya mobil, karena dakwahnya bukan sempit saja, bisa silaturahim ke wali santri. Jadi ustadz, jangan sampai jadi ustadz itu jadi orang miskin. Desain saya sejak awal mendirikan yayasan dengan para ustadz itu ya, ada pikiran yang semacam itu. Pokoknya Muhammadiyah kuat. Jangan sampai anak yang mau mondok takut miskin. Jangan sampai anak yang ke Madinah, yang ke Mekah untuk belajar ilmu syariat ini tidak kita biayai. Kita harus ikut-ikut nimbrung untuk itu. Ya kalau saya dulu memang sendirian. Karena keluarga ya keluarga itu sudah dengan adik-adik saya. Artinya memang bagaimana mematahkan kalau orang pondok itu miskin dan terbelakang atau disebut dengan kuno tadi. Ya itu mau. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di dalam surat At-Taubah 122 dan Al-Furqan ayat 50 sampai 51. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kefakiran itu bukan karena rumahnya jelek, tidak punya pekerjaan dan sulit makan, bukan itu. Fakir yang sesungguhnya bukan itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La fakro asyaddu minal jahli. Tidak ada kefakiran, kemiskinan yang sejati itu selain pedihnya tidak memiliki ilmu syar'i. Itu gayane gagah-gagah gitu ya, sembarangan yang gila. Tapi di otaknya ini ilmu Islam tidak ada. Itulah orang paling fakir hidup di dunia. Bahkan terasa lewat tuwek-tuwek ini, iya kan? Lembian yo gagah orang sepatu yang bilang, pakai jas kemana-mana, pakai dasi, pakai dihormati banyak orang. Ketua ibu sugih dan top narkoba. Tapi di dalam hakikat kemiskinan sejati itu adalah tidak memiliki ilmu syar'i. Iya mungkin dokter ilmu
ekonomi, doktor, Profesor Dr. Habibie saja kalau mengatakan ketika menjelang kematiannya mengatakan, kalau dulu saya boleh memilih dan balik ke masa kecil lagi, saya tidak akan jadi ahli pesawat terbang. Saya lebih ingin jadi ulama. Itu menjelang kematiannya. Betul kan? Ya, pokoknya ini memang sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ustadz itu didesain. Bukan kata ini, firman ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 64-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Seorang yang menguasai ilmu syar'i, ulama, kiai, gitu, kalau menghadapi mengajarkan ilmu kiai 20 yang berkualitas, itu bisa mempengaruhi orang langsung jumlahnya 200. Sekali ngisi 200 mil, sekali ngisi 200 ikut, berkualitas. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yaqilun. Jelas sekali ayatnya ini. Kalau ada orang 100 kiai yang berkualitas, ya, maka ketika mengisi, ketika menyampaikan ilmu dan mengajarkannya akan ikut orang 1000, karena mayoritas umat itu orang-orang yang tidak mengerti. Mayoritas umat ini orang yang tidak mengerti. Ada orang pandai bil hikmah, bisa ngerangkul hati orang, gitu, sekali menyampaikan 200 ikut, terketuk dan mengamalkan Islam. Kalau 100, 1000 pengaruhnya, 1:10. Dilanjutkan, bi'annahum qaumun la yaqilun, karena seluruh mayoritas umat ini tidak paham kepada ilmu syariat. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dhafa. Semakin hari masyarakat itu semakin kualitasnya semakin menurun, ya kayak kita ini. Kita umat Islamnya semakin banyak gitu, tapi kualitasnya semakin tidak ada, dhafa, lemah. Nah itu, maka kemudian Allah menurunkan standarnya, tidak 1:10, 20 ke 200 tadi, atau 100 menjadi 1000 tadi, tidak. Iyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Cukup 100:200. Orang 1 bisa mengajak orang 2. Maka orang lemah itu minimal itu mengislamkan keluarganya, istri dan anaknya, itu minimal. Tidak boleh menengahi orang gerakan itu. Nah, kemudian setelah kondisi yang lemah ini, ya sa'alai, wong lemah ora sa'alai. Ngundang ustad ya pokoknya ustad kita pantas dipanggil ustad ya, kayak saya misalnya ini ya, tapi kudu sabar. Karena memang bukan orang yang alim beneran begitu kan. Ya kudu sabar. Mari ngisi dirasani misalnya enggak apa-apa, tapi diikuti terus. Jangan sampai nggak ikut mendesain pengajian Muhammadiyah ngisi ngono-ngono ayo buyar aja, nggak boleh begitu itu. Itu namanya bukan gerakan. Wong nggak sabar dengan apa yang ada. Wong kondisinya lemah, kakean ngomong, ya kan? Wis padha nggak karu-karuan, nggak ngerti ilmu syariat, buyar. Maka harus sabar itu. Wal al-ana sekarang ini kondisinya dhafa.
Kemudian apa kalau dha'fa? Iyakum minkum mi'atun sabiratu yarlibu mi'atain wa iyakum minkum alfu yarlibu alfaini biidnillahi wallahu ma'as sabirin. Umat akan tetap berjalan walaupun kondisinya lemah, tetapi syaratnya semuanya sabar. Nah, untuk sabar ini sambil mendesain. Jadi hendaknya ada monggo. Salah satu, saya ini juga mengarahkan anak saya ini repot. Mas ya abinya jadi ustadz, jadi kiai di pondoknya kecil itu ya. Kalau sih tertarik anak saya. Cita-citanya apa? Dokter, begitu ya. Dokter, enggak dokter ustadz. Nah, gitu. Kalau sudah untuk didedes itu ustadznya yang buri, bukan ustadz dokter. Di dokter ustadz. Kalau ditanya saya, loh, tak pengen masuk surga ya? Iya dokter ustaz, gitu ya, dokter ustaz. Baru ada kepercayaan yang buri-buri. Nah itu. Jadi bendino diajak aktif ibadah dan sebagainya. Di otaknya itu terpengaruh teman sebayanya mas ya. Itu tadi loh. Karena mayoritas orang itu arahnya duniawi. Walaupun di rumah kayak begitu kalah dengan mayoritas umat. Monggo. Dan ini mendesain. Monggo ini saya menafsirkan tadi pasal 4 ayat 1 gerakan Islam itu. Sama yang dirahmati oleh Allah. Maka jihad menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada dua macam. Perjuangan itu ada dua macam. Perjuangan gerakan Islam itu ada dua macam. Yang pertama, berdasarkan ayat di atas surat Al-Furqan 50 sampai 51 itu, jihad bil yadi wasinan. Perjuangan menggunakan tangan dan pedang. Itu perjuangan yang pertama. Dulu ketika Rasulullah menegakkan Islam di awal-awal. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini perjuangan umum, biasa ditangkap oleh masyarakat biasa. Walaupun wong goblok lek pengen perang ya iso melu perang. Pokoknya badane kuat, duwe pedang, duwe kuda. Nah gitu kan. Melu ae wis dadi mati syahid. Mudah. Lek saiki ya marai soalnya. Tidak ada perang untuk belakan enggak lagi kondisinya. Ini semua abu-abu. Tidak ada hitam, tidak ada putih, maka tidak ada jihad. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan la jihadu ba'dal fathi. Tidak ada jihad sesudah terbebaskannya kota Mekah. Ya maksudnya setelah itu ya sudah tidak ada jihad itu. Jihadnya bil yang kedua itu jihad bil bayani, jihad dengan ilmu dan argumentasi. Jihad bil ilmi wal bayani, jihad dengan ilmu dan al bayan, penjelasan argumentasi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inilah jihad yang paling besar, disebut a'dhamul jihad, sebesar-besarnya jihad, karena ini jihadnya para rasul, para nabi, dan para pewarisnya. Maka nanti yuzanu midadal ulama'i wadamus suhadai fayurjahu. Di situ disebutkan fayur jahu midadal ulama. Hadis ini oleh Albani didhaifkan, tetapi dalam kitab-kitab besar, kitab-kitab kuno selalu ada ini. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dan Al-Baihaqi. Tapi didhaifkan oleh Albani. Tapi sahihul makna. Maknanya benar. Itu. Bahwa begini,
Nanti tinta ulama, mari sekarang kalau dulu ulama itu mesti kitab ya, ditulis. Kalau berdakwah itu ditulis dan itu mempertanggungjawabkan sepanjang hari kiamat. Dan dampaknya juga berpengaruh sepanjang masa hari kiamat. Karena ulama mengatakan seperti ini. Tanganku ini akan musnah bersama umurku. Tetapi apa yang aku tulis akan abadi. Maka aku harus bertanggung jawab ilmu ini sampai hari kiamat. Ini ulama-ulama dahulu selalu ada kalimat seperti ini kalau menuliskan kitab gitu ya. Maka kalau mau menuliskan fatwa ilmu, sholat dulu, sholat 2 rakaat, istighfar untuk mempertanggungjawabkan. Jadi tidak sembarangan juga untuk menjadi ulama. Dan kalau ditimbang tinta ulama tadi dengan darah syuhada, nantinya akan lebih berat tinta ulama itu. Kenapa? Karena perjuangan kalau syuhada sekali perang mati sudah. Tetapi kalau ulama berjuang dengan tulisan, dengan ceramahnya, ini akan terus sampai hari kiamat itu diingat oleh pengikut-pengikutnya. Tulisan juga akan dibaca oleh pengikut-pengikutnya. Dari sini mari kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Anfal ayat 60 gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan segera persiapkan dirimu dengan segala kemampuan yang ada. Suksesnya dakwah, suksesnya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus disiapkan dengan sebenar-benarnya. Dengan sungguh-sungguh. Ada anak orang muda yang memang disiapkan. Yang punya anak yang sudah mondok jomenggo ya. Terus mondok minggu eman-eman. Mondok kuliah yo di syariat, kemudian minggu ujuk-ujuk minggu jadi apa pengusaha pupuk misalnya ya. Belum dino repot karo kerupuke, karo karyawane. Ini jenenge minggu, eman-eman. Dan nyiapkan itu seperti ini. Kenapa? Ternyata jadi ustadz dan jadi kiai itu awalnya miskin dan kuno tadi itu. Tak boleh tidak menyiapkan masa depannya. Wa aidulahum mastata'tum min quwwah. Wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwahum. SDM yang unggul yang mampu menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Baik yang tampak hari ini nyata ataupun yang tidak nampak prediksi masa depan. Ujian dan fitnah dunia itu pasti akan ada. Ya'lamunahum wallahu ya'lamuhum. Yang kamu ketahui kekuatannya, prediksi-prediksinya bisa dianalisa maupun yang belum bisa dianalisa masa depan yang akan datang, Allah yang mengetahui ujian-ujian itu. Wa ma tunfiqu min syai'in yuwaffa ilaikum. Apa saja biaya yang kita keluarkan untuk jihad, untuk dakwah, untuk mencerahkan umat, mengajari umat, semua akan diberi pahala setimpal yuwaffa kata Allah. Wa antum la tudzlamun, dan kalian tidak akan merugi, tidak akan rugi. Nah ini ya, dulu saya sama Pak Satrio itu satu angkatan itu putranya Pak Satrio, Gilang sama Mas Gilang sama anak saya Mas Muhammad ini. Mas Muammar ternyata diberi ujian sakit 1 semester, tipes dan demam berdarah. Akhirnya karena tinggal tulang kita bawa pulang. Saya menangis waktu bawa pulang. Anak saya 2 minggu menangis karena pulang dari kantor. Kenapa saya dibawa pulang?
karena tidak terawat dalam waktu 1 semester itu 6 bulan. Kemudian pulang pondokkan di Ar-Rahmah untuk menghafal Al-Quran dan ilmu agama di sini di Allah. Tapi ternyata itu setelah itu pengen ke SMA 2. Wah, itu menggol ini. Kenapa kalau tak kirim ke pondok atau yang pondok Ali begitu, pondok yang kuliah? Akhirnya menggol ke SMA 2. Bos mari di SMA 2 apa nanti ke mana? Mau ke IAIN, mau ke ingin jadi dokter, ya itu repot mana? Tidak bisa jadi ulama. Nah, itu. Padahal kita siapkan kalau bisa kita ragati yang satu ini untuk jadi ulama. Dulu sudah kalau lungguh-lungguh di depan di Pak Sadi, depan saya kan tanah kosong. Nanti Ar-Rahmah dibesarkan. Ini tanah kosong nanti kita beli semua. Kita bangun pondok putra di sini. Yang sana biar nanti pondok ditepikan misalnya. Jarak antara pondok putra sama pondok putih rumah kita. Kan begitu ya. Jadi pengawasannya bagus. Wah. Bayangan iso jadi ustadz, iso jadi kiai. Tapi ternyata mengkok ingin jadi dokter. Ya Allah. Tapi alhamdulillah masih belum ngaji. Alhamdulillah ketemu Ustadz Riki yang alumni Al-Azhar Mesir, dan alhamdulillah seminggu sekali masih majelis. Itu rada lumayan. Saya ayam-ayam titik. Umpama ono benih nakal itu mati. Minimal pengen maksiat mati padam. Minimal itu saya. Ibadahnya paling tidak tumbuh. Monggo, ini dari ayat surat Al-Anfal ini ya, ayat 62 itu ini mari kita laksanakan. Kita desain ada ustadz di kalangan kita desain selalu ada kiai di setiap kelompok kita untuk menjadi pencerah. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum ya'lamun. Dan yang saat ini ada untuk ya kita pantas-pantaskan untuk jadi ustadz dan jadi ya minimalkan dakwah bil haq. Pokoknya bendino yang masjid jamaah, kadang jam 2 berangkat untuk yang lainnya mengajar. Nanti akan ada yang ikut mendesain untuk jadi ustadz dan jadi dia. Sehingga dengan demikian kita adalah kumpulan para tokoh. Harapan kita adalah kita kumpulan para tokoh. Apunten, saya menerjemahkan satu ayat dari pasal 4 yaitu identitas gerakan, supaya kita tidak hanya punya dokumen tapi bisa menafsir arah yang lebih jauh dari apa yang sudah ditulis oleh para pemimpin kita di jamaah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.